Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita absen dulu ya. Ini pertemuan ke berapa? Tok. Ke 11 ya? Apa ke berapa? Hah? Oh, ke 12 ya. Ini pertemuan ke 12. Febiola. Ada. Hairunia. Hasana. Oh, ini sakit? Nah, kalau sakit ngapain ditulis nih? Mutia hadir. Robiatul hadir. Husnul Khotimah. Fitria. Nurul Aini. Saya tahunya kamu Rina. Yasma Yeni. Sakit. Aulia. Apa? Pulang kampung. Kenapa nikah? Rina? Sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya berarti ya? Puluh 6, 26. Topiknya saya pulang ini. Baik. Yang kemarin udah saya kirim belum ya materinya ya? Belum. Yang terakhir belum? Yang Yesaya 96? Yang Yesaya 96 belum? Kok saya lupa mulu ya? Tunggu sebentar. Biar nggak lupa saya kirim sekarang aja deh. Kemarin yang Yesaya 96 ya. Ya Yesaya 96 kan? Oke, udah saya kirim. Nah, hari ini kita juga akan membahas yang serupa dengan sebelumnya, yang Yesaya 7:14 dan Yesaya 96. Kali ini Yesaya pasal 53 ya. Yesaya 53 ini juga sering sekali dijadikan kayak semacam dalil gitu ya sama teman-teman Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena memang nanti kita baca
ayat-ayat yang ada di dalam Yesaya 53 itu banyak sekali yang dalam tanda kutip dimirip-miripkan ya dengan kondisi Yesus ketika disalib. Coba buka dari mulai Yesaya 52 ayat kalau nggak salah ke-13. Kita baca dulu sampai nanti kalau nggak salah ayat 9 atau 10 yang pasal 53-nya. Bentar ya. Dari 52:13. Nah, sebentar saya ambil kitabnya biar udah dibuka. Bentar ya, saya buka dulu. Topik ini dulu pernah saya perdebatkan dengan pendeta namanya pendeta Budi Asali dan pendeta Esra Soru ya. Sebentar saya lagi buka. Yesaya tiga ayat 1. Tapi ini kok kesini 53 kok lemot ya. Oke. Nah, di sini judul perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita ya. Saya akan perlihatkan ini dulu. Nah, judulnya adalah Yesaya 53, perikopnya hamba yang menderita. Tapi sebenarnya ini dimulainya dari Yesaya 52 ayat 13. Oke, sebelum kita ke sini, kita baca dulu ayatnya. Tolong dibaca dari ayat 13 nanti sampai ke 53 berapa ya, sebentar. Sampai 12 lah, boleh lah. Oke. Yesaya 52 13 sampai 53 12. Silakan. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Lanjut ke 53 ayat 1. Bentar. Dari sini. Lanjut. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, kalau kita tadi perhatikan dari Yesaya 52:13 sampai Yesaya 53:12, terlihat sekali nggak bahwa banyak kalimat-kalimat yang mirip dengan konsep keselamatan Kristen. Ya, orang Kristen percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan cara Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang Kristen, begitu kan? Konsep keselamatannya kan begitu. Sedangkan di sini banyak kalimat-kalimat yang seperti keadaan orang sedang disalib, ya. Walaupun tidak ada tulisan disalib di sini nih, tapi di sini ada kata-kata apa? Menebus dosa, seperti anak domba, terus tidak membuka mulutnya, terus apa lagi? Kuburnya di antara orang-orang fasik, matinya di antara orang penjahat, dan sebagainya. Kita melihat gambaran Yesus disalib itu di antara dua penjahat, ya. Terus dia dikubur yang dipinjamkan oleh seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Tapi banyak juga ayat-ayat yang di sini yang sebenarnya juga tidak sesuai dengan keadaan Yesus ketika disalib, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas satu-satu itu, kita akan melihat dulu dari perikop. Di sini perikopnya 52:13 apa? Hamba Tuhan yang menderita. Kan kita harus bertanya dulu nih, siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan di sini, ya kan? Oke. Sekarang kita baru masuk ke dalam ini. Mana tadi? Nah, apakah Yesaya menulis hamba itu? Kalau kita perhatikan sebelum Yesaya 52 itu, dari beberapa pasal sebelumnya, ada yang disebut dengan hambaku. Ya, perhatikan Yesaya 4:18, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Yesaya 44 ayat 1, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Yesaya 44:21, ingatlah semua ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Yesaya 45 ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 49:3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, siapa? Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kalau di sekian banyak pasal yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa menyebut Yakub atau Israel itu sebagai hambaku, terus tiba-tiba di Yesaya 52 hambaku jadi Yesus, kira-kira nyambung nggak? Ya, sekian banyak pasal ngomongin hambaku itu Israel, tiba-tiba sama Kristen Yesaya 52 dianggap untuk Yesus, gitu. Kira-kira nyambung nggak? Ya, dari sini kita sudah melihat bahwa penyebutan hambaku di di Yesaya itu sebenarnya maksudnya adalah untuk bangsa Israel. Oke. Di Keluaran 4:22 maksudnya ada ayat begini, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Hosea 11:1, ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Jadi saya tadi juga lupa memberitahu bahwa kalau kita membaca ayat-ayat khususnya di Perjanjian Lama, jangan serta-merta kita menganggap ayat-ayat itu mempunyai arti semuanya harfiah.
atau literal, ya. Banyak di Perjanjian Lama itu ayat-ayat yang ditulis dengan maksud apa? Majasi atau kiasan. Ya, itu penting. Kita juga begitu juga ketika kita membaca Quran, Quran juga banyak ayat-ayat yang maknanya majasi, ya, bukan harfiah. Jadi ketika kita baca Perjanjian Lama, itu sebenarnya ada corak atau gaya yang mirip dengan Quran. Ya. Majasinya juga banyak, kita tidak boleh serta-merta menganggap itu literal atau harfiah. Ya. Kemudian ketika kita baca Yesaya 53 ayat 3 sampai 9, ditulisnya iya. Iya di sini memang kata ganti ke berapa? Ketiga, ya kan? Iya kan kata ganti orang. Tapi walaupun begitu, di sini bisa ada kata-kata apa? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang. Berarti kan satu orang. Tapi tidak harus ini sedang menceritakan satu orang. Ini adalah sebuah penggambaran cerita dari orang ini dengan kata ganti ketiga. Sebenarnya ini sedang menceritakan satu bangsa. Boleh nggak begitu? Boleh aja, ya. Itu namanya gaya bahasa. Oke. Nanti ada lagi, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Nah, seolah-olah orang Kristen membawa kristologinya atau konsep keselamatan mereka ke dalam ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Jadi seolah-olah yang sedang dibicarakan di sini sebenarnya satu bangsa, tapi oleh Kristen diambil, ayatnya diambil, tapi konteksnya nggak dibawa. Nggak dibawa maksudnya. Ingat ya, ketika kita bahas Yesaya 7:14, kejadiannya begitu. Satu ayat diambil, konteksnya nggak dibawa. Yesaya 96 juga begitu. Ayatnya diambil, konteksnya nggak dibawa. Yesaya 53 tidak ada bedanya. Cuman bedanya kalau di Yesaya 53, ayat-ayatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Yesaya 7:14 dan 9 ayat 6. Yang di Yesaya 53, yang saya tandain merah itu yang sering dipakai oleh Kristen bahwa itulah bisa dikatakan perannya Yesus gitu ya. Tetapi dia tertikam. Nah, tertikam dibilang apa? Ditikam dengan tombak. Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dianggapnya karena kita berdosa, dia yang menanggung dosa, seolah-olah dia yang menanggung dosa kita dengan cara apa? Diremukkan oleh kejahatan, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepada dia, dan yang paling sering diambil oleh mereka adalah bilur-bilurnya menjadikan kita sembuh. Ini yang paling sering dipakai sama Kristen. Okay? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Emang anak domba bisa ngomong ya? Ya, kiasan lagi. Dia dianiaya, terus kemudian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus waktu di atas kayu salib buka mulut gak? Eli, Eli lama sabachthani. Ya kan? Berarti kan ada yang gak cocok juga gitu. Kalau tidak membuka mulutnya harusnya nggak ngomong apa-apa. Sedangkan cerita di Perjanjian Baru tentang Yesus di salib minimal ada 7 perkataan atau 7 kalimat yang diucapkan Yesus di atas kayu salib yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ke-8 penahanan dan penghukuman. Kemudian ayat 9-nya orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tidak diceritakan dia di dalam kubur di antara orang-orang fasik. Dia di satu kubur khusus untuk dia sendiri loh. Okay. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Oke, di Perjanjian Baru diceritakan Yesus disalib di antara 2 penjahat. Ini yang dicocokkan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau bilang tipu tidak ada di mulutnya, kita bisa setuju tidak setuju. Tapi di Perjanjian Baru ada cerita Yesus akan bilang ke muridnya ke sebuah perayaan. Yesus bilang, aku tidak pergi, kalian pergi. Tapi ternyata Yesus tiba-tiba datang sendiri ke sana diam-diam. Pernah dengar cerita itu? Belum ya? Saya sih mungkin nggak menyebut itu sebagai tipu lah. Tapi kan itu sebenarnya boleh dikatakan apa ya?
Yesus nyuruh muridnya pergi, dia bilang dia tidak pergi, tapi ketika muridnya sudah pergi, tiba-tiba dia di sana gitu. Berarti apa kalau gitu? Ngeprank, bukan? Bukan. Pengalihan. Oke, kita nggak usah itulah. Terus kita harus tahu juga siapa sebenarnya yang berbicara dalam Yesaya 53. Ketika kita baca Yesaya 52 ayat 13 yang tadi, sampai Yesaya pasal 53 ayat 1, yang berbicara itu sebenarnya para raja dari bangsa-bangsa sedang membuat kesaksian tentang hamba Tuhan yang menderita tersebut, yang tidak lain adalah apa? Bangsa Israel. Ya, jadi yang sedang ngomong di Yesaya 52:13 sampai Yesaya 53 ayat 1 sebenarnya adalah raja-raja dari bangsa-bangsa yang sedang memberi kesaksian tentang hamba Tuhan yang disebut menderita, yaitu siapa? Bangsa Israel. Nanti buktinya apa? Saya kalau nulis begini nanti dianggapnya asumsi nih. Tapi nanti saya baca dari sini. Nanti ada buktinya ya. Kesaksian para raja tentang Israel tersebut dituangkan dalam pasal 53. Yang di Yesaya 52:15. Perhatikan, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sepasal apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Di Zakaria 8 ayat 23 ada kalimat begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sepasal telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi sebenarnya bangsa-bangsa di luar Israel sudah mengakui ada bangsa Israel yang memang disertai oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita lihat 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Apakah Yesus dihina dan dihindari orang? Nah, kalau kita baca di Lukas ayat 14-15, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Mosok memuji dia dibilang dihina dan dihindari orang? Itu. Ini yang tidak matching gitu ya dengan cerita di Perjanjian Baru. Ada lagi Lukas 8:19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Berarti kan dia lagi populer nih pada saat itu. Ibu sama saudara-saudaranya aja mau mendekati dia aja nggak bisa karena lagi dikerumuni banyak orang. Apakah orang-orang itu ngerumuni dia mau gebukin dia? Enggak. Orang-orang itu sedang memuji dia. Berarti Yesus kan tidak dihina sebenarnya dan tidak dihindari orang. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamahku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Oke? Berarti Yesus tidak dihina dan dihindari orang. Yesaya 5:34, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita lihat di Keluaran 32-33, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Artinya apa? Di dalam seluruh perjanjian lama, tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Ya kan? Keluaran 32-33 jelas, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ulang 18:10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api. Yesaya 18:32, aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau mau dicocokkan, ayatnya Yesaya 5:3-4 diambil ke dalam konsepnya Kristen, nggak cocok dengan ayat-ayat perjanjian lama yang lain gitu. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah ini bahkan sampai dibikin nyanyian sama kalangan Kristen. Orang Kristen sampai bikin lagu, ada kalimat-kalimat yang menyebutkan bilur-bilurnya Yesus menyembuhkan orang Kristen. Bilur-bilur itu apa ya? Bekas luka gitulah. Ya. Sama ketika kita cocokkan dengan Keluaran 32-33, Ulangan 18:10 atau Yesaya 18:32, itu juga nggak nyambung, gitu ya. Di ayat 6, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita cocokkan lagi dengan 3 ayat yang di Perjanjian Lama, juga tidak masuk. 5:37, ia tidak membuka mulutnya. Yohanes 18:33-38, Yesus banyak menjawab di hadapan Pilatus. Yesaya 5:38,
Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, perhatikan di situ ada kata ia. Ia ini berarti kan dianggapnya satu orang. Ia ini kan kata ganti orang ketiga. Kita lihat perbedaan terjemahan, bedanya antara Bible-nya Yahudi, KJV, King James Version, dan TB, terjemahan baru. Kita lihat bedanya. Di Yahudi, ya, kolom paling kiri, perhatikan. Now that he had been released from captivity and judgment, who could have imagined such a generation? For he had been removed from the land of the living, an affliction upon siapa? Them. That was my people's sin. Di King James punya orang Kristen, di situ them-nya jadi he. Them berapa orang? Banyak. Terjemahan baru juga diganti dengan iya. Kalau them harusnya apa? Mereka. Ya, ini bedanya. Kok bisa beda begini? Karena kalau yang Kristen maunya ayat di Yesaya itu untuk satu orang yaitu Yesus. Sedangkan di Yahudi mereka menerjemahkannya dengan them karena untuk siapa? Karena bangsa Israel. Itu bedanya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya ambil dari biblehub.com, ya. Biblehub.com punya Kristen yang memerincikan setiap kata dengan strong number, ya. Perhatikan di situ ada kalimat yang terakhir apa? Lamo. Lamo di situ adalah he. He adalah satu orang laki-laki, gitu kan? Sekarang kita lihat di Deuteronomi 3:32 kata yang sama lamo di Kristen mereka menerjemahkannya them. Di ayat lain kata yang sama diterjemahkan benar dengan kata mereka. Khusus di Yesaya yang sepertinya ceritanya cocok dengan cerita Yesus diganti he. Oke. Gimana? Dari sini kalian sudah dapat bayangan, ya. Oh, begitu caranya. Caranya berarti mereka harus bisa bahasa ini. Mereka tahu bahasa Ibrani, kan ada orang Kristen yang belajar bahasa Ibrani, tahu. Tapi ketika menerjemahkan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang cocok dengan teologinya Kristen, terjemahnya dirubah-rubah. Seperti contoh kemarin kalau kita pelajarin sebelumnya, Yesaya 96. Terjemahnya juga berubah, kan? Orang Yahudi menerjemahkan 3 gelar Tuhan, memberi nama anak itu dengan 1 gelar. Kristen menerjemahkannya anak itu akan diberi 4 gelar. Yesaya 7:14. Aslinya kata Alma artinya perempuan muda, sama Kristen diterjemahkan menjadi virgin. Karena apa? Karena cocok dengan teologinya Kristen. Ya, ini udah 3 kasus nih berarti nih. Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya sekarang 53. Jadi caranya begitu. Ya kalian harus bisa mendiskusikan ini loh suatu saat, ya. Entah kalian mau berdakwah sendiri, entah kalian nanti mau berdiskusi, entah kalian mau berdebat. Ini kalian harus kuasain. Kenapa kita rekam? Supaya nanti kalian bisa tonton ulang, kalian bisa ulang-ulang, kalian bisa tahu poin apa yang bisa kita bicarakan. Ini ulangan 33. Deuteronomi itu ulangan pasal 33 ayat 2. Coba buka di situ. Buka di situ. Kita buktikan. Di bagian 33 ayat 2. Iya berkata Tuhan Allah Sinai. Iya di sini. Iya, sebentar. 33 ayat 2. Ia berkata, He said, Dia berkata Tuhan datang dari Sinai dan terbit atas mereka dari from them, jadi kalau bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? And he said, Yahweh from Sinai came and down from Seir on them. Nah, yang kata lamaunya itu adalah yang on them.
atas mereka. Nah, jadi kalau kita baca dari kanan, he said Hashem came from Sinai, having shown forth to them from Seir, them di situ. Iya. Lamaunya them, having appeared from Mount Paran, and then approached from with some of the holy myriads. Gitu. From his right hand, he presented the very Torah to them. Di bawah juga ada lamo kan? Ada. Paling akhir itu, Iya. lamo juga them, mereka. Oke. Ya, sampai di sini berarti kita lihat ada ketidakkonsistenan penerjemahan mereka. Kalau yang di Yesaya 53 ayat 8, lamo langsung diterjemahkan menjadi he. Kata ganti ketiga untuk orang laki-laki. Yang di Keluaran Ulangan 33 ayat 2 sama-sama kata lamo diterjemahkan menjadi them. Sama ketika kemarin di Yesaya 7:14 kata ha'alma di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi neanis, perempuan muda. Tapi ketika kata ha'alma di Yesaya 7:14 oleh Kristen diterjemahkan menjadi parthenos atau virgin. Gitu ya. Yesaya 53:9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Matinya ya, kematiannya. Katanya ini adalah kata ganti orang ketiga, ya kan? Kita lihat. Bahasa Ibraninya bemotau. Ya, artinya kematiannya untuk orang laki-laki. Satu orang laki-laki gitu ya. Jadi seolah-olah kalau begini kan orang Kristen yang baca terjemahan Kristen otomatis mereka akan merasa oh Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Oke, kita lihat sekarang. Kata bemotam mereka yang kematian mereka. Mau tahu kematiannya untuk orang laki-laki. Mauti kematianku, maut atau death itu kematian. Ini bahasa Ibrani. Mirip nggak sama bahasa Arab? Iya. Nah, bahasa Arab maut juga mati, ya. Sekarang kita lihat Levitikus 11 ayat 31. Levitikus apa? Levitikus. Kitab apa? Surat apa? Markus. Bukan. Ini. Belajar di mana kamu Levitikus Markus? Imamat. Imamat ya. Imamat. Coba buka Imamat. Imamat 11:31. Mentang-mentang ada kusnya. Ini Markus. Imamat. Imamat 11 ayat 31. Perhatikan di situ kata bahasa dalam bahasa apa namanya? Ibrani apa? Bemotam. Ya bemotam sama bemotau itu ya sama. Itulah seorang najis Coba kematian siapa? Imamat 11 ayat 31. binatang, burung puyuh. Only kalau saya baca di sini, only these are contaminated to you among all the teeming animals. Anyone who touches them when they are dead ini maksudnya yang bemotam atau bemotau. Shall be contaminated until evening. Ya, jadi di sini ada kata bemotam. Ini yang diterjemahkan menjadi mereka yang mati, kematian mereka. Ya, tapi ketika di Yesaya 53 ayat 9 kata bemotau diterjemahkan menjadi kematiannya untuk satu orang laki-laki. Beda kan? Beda. Apakah Yesus tidak berbuat kekerasan? Di Yohanes 2, 14-15, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kekerasan bukan? Kekerasan. Apakah Yesus tidak berbuat kekerasan? Lukas 23:6,
Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Pedang kira-kira buat apa? Nah, apa buat potong bawang? Buat potong kambing. Ya, jadi sebenarnya dari ayat ini, Yesus menyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang untuk apa? Untuk jaga-jaga gitu istilahnya. Paling tidak untuk jaga-jaga. Walaupun nanti diceritakan ketika Yesus ditangkap, salah satu muridnya memotong telinga tentara penjaga imam besar, oleh Yesus disembuhkan. Oh iya. Iya. Ya kan? Nah, berarti kira-kira awalnya Yesus suruh bawa pedang, tapi giliran pedang ini dipakai malah disembuhkan. Kira-kira kenapa? Jawabannya? Hah? Kasih. Terus apa lagi? Mujizat. Apa lagi? Salah tebas. Apa kira-kira? Boleh nggak kalau saya katakan, itu kalau Yesusnya udah kalah jumlah, muridnya berapa orang sih paling? Yang datang tentara Romawi sama imam. Nah kan kalah jumlah, ya sudah, daripada kalah jumlah sembuhin gitu. Tapi berarti kalau begitu Yesus nyuruh muridnya jual jubah beli pedang untuk apa? Kalau bukan kekerasan. Ya, poinnya. Jadi tadi ada poin Yesus ketika masuk ke bait suci, orang-orang di sekitar situ jualan kambing, tukar uang segala macam, mejanya dibalik-balikin. Kekerasan bukan? Iya. Ya. Berikutnya, Yesaya 53:10. Perhatikan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, kalau kita baca 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah Yesus sampai tua di situ? Paling banter usianya 30 sampai 33 atau 34 tahun. Usianya kan? Udah gitu kan cerita diangkat. Ia akan melihat keturunannya. Apakah di 4 gospel diceritakan Yesus punya keturunan? Ya, umurnya akan lanjut nih. Nah, Kristen ketika diberi ayat ini, mereka akan bilang, oh orang-orang Kristen itulah keturunannya. Jadi ketika mereka misalnya nggak matching ayatnya, mereka larikan itu ke Majasi. Nah, tapi giliran ayat yang lain harusnya Majasi, sama Kristen dijadikan literal gitu. Ya. Begitu caranya. Kesimpulan, Yesaya 53 adalah sebuah nubuat tentang kesaksian dari para raja bangsa-bangsa di dunia di akhir zaman orang Yahudi menanggung berbagai penderitaan dan kematian akibat perlakuan bangsa lain. Ini kesimpulannya. Ya. Perlakuan bangsa lain yang dimaksud adalah dari orang-orang Kristen malah, berdasarkan fakta-fakta sejarah berikut. 388, rumah ibadat pertama orang Yahudi di dekat sungai Efrat, Irak dihancurkan atas perintah Uskup Kalinikon. Abad 4, dalam pertengahan abad 4, rumah ibadat mereka juga dihancurkan atas perintah Uskup Innocentius dari Dertona di Italia Utara. Abad 4 dan 5, banyak rumah ibadat juga dibakar oleh orang Kristen. Jumlah orang Yahudi yang terbunuh tidak diketahui. Ini banyak, ini adalah informasi dari fakta-fakta yang ada ketika orang Yahudi sudah diaspora tahu maksudnya? Tersebar kemana-mana. Mereka mengalami persekusi. Ya. Nih banyak semua nih. Saya nggak usah bacain satu-satu lah ya. Tahun sekian gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarah Perang Dunia, orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam camp, kemudian dibunuh secara massal. Total ada berapa? 6 juta kira-kira. 6 juta orang Yahudi dibunuh massal. Oleh siapa? Oleh Hitler. Hitler apa? Apa? Kristen. Coba Google Hitler. Kristen dia. Bukan. Dia nggak suka banget sama Yahudi. Oke. Holocaust kan? Ini banyak sekali. Saya nggak usah bacain satu-satu. Nanti kalian baca sendiri. Saya nanti akan kirim ini ya. Tahun 1483 nih saya bacakan yang penting-penting aja nih. Di Spanyol pada abad 15, sejarah kelam gereja ditorehkan oleh seorang padri Dominikan bernama Thomas de Torquemada. Kondisi kaum Yahudi dan Muslim terus memburuk setelah Thomas de Torquemada diangkat sebagai inquisitor
General. Untuk Kastil dan Aragon tahun 1483, jumlah yang dibakar hidup-hidup semakin banyak. Tahun 1543, Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja Protestan, menuliskan sebuah buku anti-Yahudi berjudul On the Jews and Their Lies, yang berisi ajakan agar semua sinagog dan sekolah Yahudi dibakar. Buku-buku doa Yahudi harus dihancurkan, para rabi harus dilarang mengajar, rumah orang Yahudi harus dibakar, beserta seluruh harta benda mereka tanpa ampun dan belas kasihan. Kayaknya sih ada deh bukunya. Martin Luther. Tuh, Wih. On the Jews and their ya. Iya. Judulnya On the Jews and Their Lies tuh. Wah. Di sini tulisan Martin Luther yang mengajak untuk memusuhi orang-orang Yahudi. Tapi setelah Ya. itu Yahudi kayak Jadi saya nggak cuma asal nulis loh, ada bukunya loh. Ya. Tahun 1933 sampai 45, Holocaust yang berasal dari bahasa Yunani holos yang berarti seluruh dan kaustos yang berarti dibakar. Selama memerintah 1933 sampai 1945, Hitler membakar sinagog, buku-buku Yahudi, toko-toko dan rumah-rumah orang Yahudi, dan membunuh 6 juta Yahudi. Persis seperti anjuran Martin Luther, sang bapak reformasi gereja. Katanya kasihilah musuhmu. Katanya. Tapi 6 juta orang Yahudi dibunuh. Yang dikasih apanya? Itu maksudnya. Mungkin dikasih bakar maksudnya. Dikasih api gitu maksudnya ya. Nah, ini ada tafsir ya. Saya mungkin nggak perlu bacakan semua. Ini adalah tafsir dari rabi-rabi Yahudi. Ini ada catatannya sedikit nih. Jadi kalau bagiannya kita melihat dari susunan atau struktur dari kitab Yesaya ya. Yesaya 53 adalah bagian akhir dari nubuat mengenai penderitaan Israel yang secara detail ditulis oleh Yesaya dalam bentuk sebuah lagu atau syair yang panjang dengan tema seorang hamba yang menderita. Lagu atau syair panjang ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, syair hamba yang menderita dari Yesaya 42 sampai 48. Yang kedua, hamba yang menderita dari Yesaya 49 sampai 50. Yang ketiga, dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 52 ayat 12. Dan terakhir, hamba yang menderita juga dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 12 yang tadi kita sudah baca. Ya. Semua dari Yesaya 42 sampai 48 yang kita baca yang disebut dengan hamba selalu siapa? Israel. Ini Israel. Tiba-tiba Yesus. Cocok nggak? Paham sampai sini ya? Ini ada catatan Bible commentary lah. The Christian New English Bible, Oxford Study Edition, annotation on Isaiah 52:13 until 53:12, explain atau menjelaskan. Nah, ini yang tadi saya disebut sebelumnya nih. Yang ini kan tadi syair-syair ini kan dijelaskan di sini. Ini dari bukunya ini gitu ya. Walter Brueggemann, PhD, Yesaya 40 sampai 66. Louisville, Kentucky 1998, halaman 143 menyatakan, there is no doubt that Isaiah 53 is to be understood in the context of the Isaiah tradition. Tidak meragukan bahwa Yesaya 53 itu harus dipahami dengan konteks dari tradisi Yesaya. Insofar as the servant is Israel. Sejauh ini yang dianggap sebagai hamba itu adalah Israel. A common assumption of Jewish interpretation. Ya, itu adalah sebuah asumsi atau pemahaman atau pengertian dari tafsirnya Yahudi yang sudah umum gitu. Yang disebut dengan hamba itu ya bangsa Israel. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Saya nggak usah bacain semua lah ya. Habis. Oke, jadi sampai di sini saya akan tunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hamba yang menderita itu nanti saya tunjukkan di sini. Tutup dulu. Sebentar. Ini. Ya, ini kan ayat-ayatnya nih, Yesaya, ini atasnya nih. Yesaya 52 pasal 3 53 sampai 9. Di sini ayat-ayat ini nanti ada keterangan. Sebentar. Perhatikan nih.
Yesaya 53 ayat 8. When Israel exile is finally ended, the nations will marvel that such a generation could have survived the expulsion from the land and the living, i.e. the land of Israel, that the nations had sinfully inflicted upon it. Kira-kira paham ya? Yang dimaksud ini adalah bangsa Israel. Kita lihat selanjutnya. Ada lagi nih. Sebentar. Mana ya? Promised land. Nih, ini kutipan dari kitab yang di sana tuh saya punya apa namanya kitab dari kitab nabi-nabi termasuk tafsirnya. Perhatikan di sini, Isaiah continues. Sebentar, di atasnya ini apa ya? Isaiah continues his prophecy on chapter 52, describing the surprise of the nations when they see how Israel will be exalted at the end of the days. Jadi lagi ngomongin bangsa Israel. Oke. Saya ada satu lagi yang ini. Nah, ya. Ini masih di Yesaya pasal 52 ayat 13. Perhatikan di sini. Ya, tadi yang kita baca 52:13, God's servant, hamba Tuhan, siapa nih? People of Israel. Rashi itu nama rabinya. Oke. Jadi, yang diomongin dari Yesaya 52:13 yang oleh kalangan Kristen diberi perikop hamba yang menderita, sampai Yesaya 53 ayat 12 yang diomongin adalah bangsa Israel. Gak ada urusannya sama orang yang disalib 700 tahun kemudian gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang gini. Yang nyusun ini siapa? Orang Yahudi. Harusnya yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Ya orang Yahudi. Tapi ini terjemahannya sudah diubah-ubah. Tadi contoh yang kematiannya orang laki-laki itu menggantikan terjemahan kematian mereka. Mereka kan orang banyak. Mereka siapa? Bangsa Israel. Ya, itu polanya. Polanya mereka untuk menjadikan seolah-olah ayat itu untuk menubuatkan Yesus adalah pertama dengan mengambil ayat tanpa konteks. Yang kedua, merubah terjemahannya. Ya, 2 poin ini itu polanya Kristen menafsirkan kitab sucinya orang Yahudi tapi dengan kacamata Kristen. Boleh nggak saya sebut bahwa Kristen telah memperkosa konteks kitabnya orang Yahudi? Tanda kutip memperkosa artinya apa? Memelintir ya, konteksnya. Karena konteksnya lagi ngomongin bangsa Israel diambil untuk Yesus. Gitu. Oke. Yahudi marah nggak? Ya marah lah. Tapi mereka bisa apa? Mereka jumlahnya sedikit dibandingkan dengan Kristen yang begitu banyak. Awal-awalnya Kristen memang dipersekusi. Tapi ketika mereka Kristen sudah dijadikan agama resminya bangsa Romawi, bisa apa Yahudi? Gitu. Orang Kristen ini sadar loh. Nggak semua sadar. Yang sadar hanya yang belajar. Yang belajar seperti saya, kalian. Gitu. Kalian bukan orang Kristen ya. Makanya agaknya Ya, yang sadar, yang belajar, dan yang tahu ternyata kitab perjanjian lamanya Kristen diambil dari sini. Tapi pemahaman dan penerjemahnya sudah diubah-ubah. Makanya ketika saya ngomong di channelnya Daniel Mananta, Kristen sudah memperkosa konteks kitab orang Yahudi, kata-kata memperkosa di-cut. iya kok. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Tapi Daniel tuh tahu kalau kitabnya itu asalnya dari Yahudi. Sudah saya kasih tahu. Dia taunya setelah saya kasih tahu di podcast itu. Sebelumnya dia nggak tahu. Di lembaga LAI terpampang kok ada itu kitab-kitab Apa? Yahudi.
menjelaskan kalau itu Iya, tapi Kristen ketika memandang kita orang Yahudi, kan sudah memandang dengan kacamatanya Kristen. Kacamata teologi Kristen. Gitu. Mereka akan mengatakan apa? Yahudi itu adalah bangsa yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, Yahudi itu bangsa yang apa istilahnya? Degil gitu. Degil itu apa? Bandel. Kalau kata istri saya tambeng gitu. Dengan pandangan seperti itu, Kristen memandang bahwa Yahudi itu yang tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi yang Kristen yang ngomong begini belum tentu tahu bahwa ketika Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, terjemahannya diubah-ubah. Tadi contoh he, ya, them jadi he. Terus apa lagi tadi? Ha alma. Terus tadi apa lagi? Namanya dia, misalnya gitu kan, yang empat gelar, 3 gelar kasih 1 gelar, mereka langsung kasih nama anak itu 4 gelar. Itu baru 3 nih, karena kita baru ngomongin Yesaya 7:14, Yesaya 9:6, sekarang Yesaya 5:3. Jadi kalian harus paham polanya. Ya, pola itu apa? Cara yang diulang-ulang gitu. Apa berarti? Pola bisa nggak disebut dengan modus? Nggak bisa dong, karena polanya berulang-ulang. Sama polanya. Terjemahnya diubah karena dengan mereka menggunakan kacamata Kristen. Gitu dong. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi Ustaz, yang dimaksud usianya akan lanjut dan melihat keturunannya itu? Ya, sekarang kan boleh dikatakan Israel udah berapa ribu tahun pun masih bertahan gitu. Ya kan? Sekarang jumlahnya mungkin nggak lebih dari 20 juta orang. iya. Dan tersebar di mana-mana. Bisa jadi itu. Itu kan kalimat majasi. Itu mau dijadikan ke Yesus nggak cocok. Nah, karena nggak cocok, maka dianggapnya orang Kristen itulah keturunan Yesus. Emang Yesus pernah bikin Kristen? Nggak pernah. Yang bikin Kristen siapa? Paulus. Emang Yesus pernah disebut Kristen? Nggak pernah juga. Gitu. Ya, jadi ini pola pikir seperti ini, kalian harus paham. Jadi Israel itu masih ada, Ustaz? Israel yang dimaksud itu yang Israel Yakub ini kan? Iya, keturunan bangsa Israel. Ini masih ada dong. Cuman, kalau kita taunya bangsa Israel atau di dalam perjanjian lama, taunya bangsa Israel kan ada 12 suku. Ya kan? Mana sukunya sekarang? Nggak ada, udah campur baur. Kenapa? Karena sudah diaspora, sudah menyebar kemana-mana, dan mereka sudah banyak apa? Asimilasi. Asimilasi tahu kan? Pernikahan silang gitu. Ada nggak Yahudi di Cina? Ada, tampangnya udah kayak saya semua, tapi Yahudi. Ada nggak Yahudi di Afrika? Ada. Ethiopia. Di Jerman. Di Ethiopia tuh banyak orang Yahudi yang benar-benar nggak kelihatan orang Yahudi yang seperti kita bayangkan. Mereka ya orang-orang kulit hitam, tapi ternyata mereka keturunan Yahudi. Karena dulunya leluhur mereka, orang-orang Yahudi yang terpencar, sampai ke daerah mereka, menikah dengan orang-orang lokal, hasilnya seperti mereka. Dan banyak orang-orang Yahudi Ethiopia yang sekarang tinggal di Palestina. Kalau nggak salah dengar katanya ada kira-kira 150.000 orang Yahudi Ethiopia yang sekarang tinggal di Palestina. Pindah dari Ethiopia. Kalau yang di Cina namanya Yahudi Kaifeng. Ya, kelompoknya namanya Kaifeng. Itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah berasimilasi dengan penduduk Cina. Mereka sudah kelihatan seperti orang Cina, tapi orang-orang mereka itu punya darah Yahudi. Di Indonesia ada nggak? Ada. Banyak kan di daerah Manado. Suaminya Yang Scarlett yang punya itu suaminya Ahmad Maya Dhani? Estiati. Ahmad Dhani katanya juga punya darah Yahudi. Suaminya Maya Estiati enggak? Ya itu Maya Estianti kan Ahmad Dhani. Bukan yang suami sekarang. Oh, nggak tahu saya, nggak kenal. Bukan. Nggak tahu. Bukan Mesri. Oke? Ya, jadi artinya sebenarnya ini Yesaya sedang menceritakan keadaan bangsa Yahudi yang nanti di masa depan itu nanti akan dipersekusi oleh banyak bangsa. Yang mempersekusi malah siapa? Kristen. Malah Kristen banyak kan.
Contoh, ini analogi ya. Ini tutup dulu. Tuh. Contoh nih ya. Ini analogi aja. Kan Hitler mempersekusi, membunuh 6 juta orang Yahudi. Setelah dia melakukan Holocaust, membunuh 6 juta orang Yahudi, terus tiba-tiba dia datang kepada orang-orang Yahudi yang masih hidup. Contoh nih ya, ini analogi ya. Hitlernya datang ke orang-orang Yahudi, saya bertobat. Kayak Paulus ya. Seperti Paulus kan? Paulus tadinya kan mengejar dan mempersekusi pengikut Yesus. Terus tiba-tiba dia mengaku bertobat, menjadi pemberita tentang Yesus. Kalau Hitler yang sudah membunuh 6 juta orang Yahudi, datang ke orang Yahudi, saya bertobat. Sekarang saya mau membantu kalian gitu orang Yahudi. Kira-kira gimana tanggapan orang Yahudi? Nggak bisa. Analogi, ya ini analogi. Jadi kurang lebihnya analoginya atau kasusnya mirip dengan Paulus. Paulus yang tadinya ngejar-ngejar pengikut Yesus, dibunuh, di apa segala macam, kok tiba-tiba dia mengaku bertobat, terus tiba-tiba dia menjadi pemberita tentang Yesus. Kalau ada yang menerima, gimana? Ada nggak orang-orang Yahudi saat Paulus masih hidup yang menolak Paulus? Ada. Kelompok Kristen namanya Nazarin. Kristen, tapi dia menolak Paulus. Ya. Ada juga yang menolak. Murid Yesus juga ada yang menolak. Ada, yaitu Yakobus. Nah. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nih ada kalimat begini nih. We are at fault in not slaying them. Kita bersalah kalau nggak membantai mereka. Coba. Itu punya Martin Luther. Iya, Martin Luther tadi. They must be driven from our country. Mereka harus diusir dari negara kita. Nih ada nih. The most infamous section of the book because it lays out in detail Luther's plan of action against the Hebrew tribe. Jadi dalam seksi yang paling populer dari buku ini, karena ini menjelaskan secara rinci rencana Martin Luther untuk tindakan-tindakan yang menentang daripada suku-suku Ibrani. Pertama apa? Burn down their synagogues and schools. Bakar sekolah, tempat ibadah dan sekolahnya. Destroy their homes, hancurkan rumah-rumahnya. Take away all their holy books, ambil semua buku-buku mereka. Prohibit all rabbis from teaching Jewish theology. Jadi melarang semua rabi-rabi untuk mengajarkan teologi Yahudi. Abolish their right of free travel. Jadi atau membatalkan atau melarang semua hak mereka untuk melakukan perjalanan. Ban all Jewish money lending. Diblokir, dilarang semua dari money lending, peminjaman uang orang Yahudi. And confiscate all Jewish wealth. Jadi mencoba supaya orang Yahudi itu tidak sampai kaya gitu. Put them to hard physical labor. Jadi taruh mereka sebagai tenaga kerja kasar. Later he adds on an 8 point. Belakangan dia menambahkan poin ke-8 that they must be driven from our country. Mereka harus diusir dari negara kita. Bahkan ada lagi drive them out like mad dogs. Usir mereka seperti anjing gila gitu kan. Kasihilah musuhmu. Dia pencipta Protestan. Agama kasih. Agama kasih kecuali yang kita Kasih bakar. Kasih bakar maksudnya. Kasih paman. Wah, kalau baca ini ngeri lah. Jadi di mana gitu ya kasihilah musuhmu ya? Pendirinya loh nih, pendiri Kristen Protestan loh nih. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya tadi agak cepat memang takutnya
banyak yang kita bisa bahas gitu ya. Terutama dengan kita lihat ayat-ayat di Yesaya 53 dengan perjanjian baru. Ini banyak yang nggak cocok. Dan paling gampang membuktikan adalah dari sini. Dari kitab Yahudi. Dari kitab orang Yahudi. Gitu aja. Nah kalau mereka bilang, oh itu kan kitab Yahudi. Ya kenapa kamu pakai? Di Perjanjian lama. Iya. Nanti kalau dibilang Ada pendeta datang ke sini, mereka bilang, oh, itu kan Yahudi, mereka nggak percaya Yesus Mesias. Iya, oke, tapi kenapa kitabnya kamu pakai? Itu. Ya karena menubuatkan Yesus. Kata siapa? Kan kata Kristen. Kata yang punya kitab bukan buat Yesus. Kalau sudah bilang begitu, mau ngomong apa mereka? Buktinya mana? Nah, kita buka sejarah. Dari mana perjanjian kalian? Itu. Dari Septuaginta. Septuaginta, kita buktikan. Beda nggak terjemahan sama ini? Kalau penerjemahannya Septuaginta sudah berbeda dengan ini, yang punya otoritas yang mana? Gitu. Yang merubah siapa? Kita bisa sebutkan namanya. Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Dari mana dasarnya? Kita buka websitenya Katolik. Website Katolik menyebutkan tuh 3 nama itu. Sudah mau ngomong apa? Jadi maksud saya, caranya kita membuktikan bahwa Kristen sudah memperkosa konteksnya kitab Yahudi ya dengan cara sejarah. Sejarahnya ngomong siapa? Malah kalangan Kristen sendiri. Kalau orang Kristen tidak tahu itu bukan urusan kita. Itu adalah deritanya mereka. Gitu. Karena kurang belajar berarti. Iya. Gitu. Kurang literasi. Seorang pendeta lulusan STT datang ke sini, dia mengaku kuliah 13 tahun, tapi nggak tahu kitab Septuaginta. Mungkin 13 tahun kelamaan jualan teh botol mungkin. Ya nggak tahu gitu. Saya belajar ini nggak sampai 13 tahun. Nggak perlu jadi profesor gitu untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Karena kita cuma membandingkan ini, Septuaginta dan kitab Kristen. Kok penerjemahnya beda-beda. Gitu. Nggak geram gitu Yahudinya. Geram, sebenarnya geram. Ya, tapi bisa apa? Cuma 20 juta dibandingkan dengan 2,4 miliar. Bisa apa? Tapi, nah ini mungkin hubungannya agak unik nih ya. Agak uniknya begini. Orang Yahudi masih mau ngomong sama orang Kristen. Iya itu sih. Kenapa? Karena orang Yahudi ingin meluruskan pemahaman kitab Tanakh kepada orang Kristen. Ya. Karena kan orang Kristen mau pakai kitabnya mereka. Jadi mereka seperti orang punya beban moral untuk menjelaskan yang sebenarnya maksudnya apa gitu kepada orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi bicara sama orang Islam, mau nggak? Gak mau. Kenapa? Kita menolak. Kita udah menolak. Kita udah menolak kitab mereka. Yang menolak siapa? Islam. Dari mananya menolak? Karena Taurat itu udah gak asli. Karena Quran kita yang menyebutkan bahwa mereka sudah mengubah-ubah kan. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Dengan ayat itu orang Yahudi udah mendingan kita nggak usah ngomong Iya. sama orang Islam. Nggak akan percaya. Paham ya? Iya. Tapi kalau sama orang Kristen, oh mereka pakai kitab kita. Kita masih mau ngomong untuk menjelaskan gitu. Tapi mereka juga membantah apa pemahamannya Kristen. Membantah. Cuman kan karena komunitas mereka kecil. Lagi pula ada orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Ada, namanya Yahudi Mesianik. Ya, masuk Kristen. Ada bahkan ada kelompoknya, komunitasnya yang masuk Kristen. Tapi itu juga karena memang diinjili sama orang-orang Kristen. Nah, Yahudi yang sekarang masih berpegang pada kitab mereka Tanakh ini, macam-macam mereka membuat upaya untuk mengembalikan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Kristen kembali ke agama Yudaisme. Ada yang melakukan itu. Ada juga yang memberi kajian kepada orang-orang Yahudi. Perbedaan antara Kristen dan Yahudi itu begini. Gitu. Itu yang penting juga. Gitu ya, supaya orang-orang Yahudinya tidak mudah dimurtadkan. Gitu. Seperti juga saya ketika memberikan pelajaran pada kalian atau di masjid atau dimanapun, saya mengungkapkan ini bukan untuk menjelekan siapa-siapa, bukan. Ini adalah fakta yang saya bisa tunjukkan, ada buktinya.
Tujuannya apa? Untuk melindungi dan membentengi iman dan akidah orang Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Tujuannya itu. Ya, orang Yahudi pun melakukan hal yang sama kepada umat mereka gitu, internal mereka. Ya, bahkan ada orang Yahudi yang sengaja jalan-jalan di Yerusalem, di kota Yerusalem, nyari apa? Nyari misionaris. Banyak di sana misionaris-misionaris keliling kota nyari orang Yahudi untuk diajak masuk Kristen. Ada yang begitu. Jadi bukan cuma orang Islam aja yang jadi target pemurtatan oleh orang misionaris. Yahudi pun juga begitu. Nah, sekarang sudah ada negara Israel, ya kan? Pemimpinnya orang-orang Yahudi. Orang Kristen mendukung apa menolak pendirian negara Israel? Mendukung khususnya kalangan Kristen konvensional yang evangelism. Ya, evangelism pusatnya di Amerika. Mereka membuat gerakan, mengumpulkan dana, mengumpulkan suara. Untuk apa? Untuk mendukung berdirinya negara Israel. Tujuannya apa? Ada yang tahu kira-kira? Mengembalikan kekuasaan Mengembalikan kekuasaan Yahudi. kekuasaan Yahudi. Kurang tepat. Melawan Islamnya ada poinnya, tapi juga bukan utama. Bukan yang utama gitu ya. Ada sedikit lah poinnya, tapi apalagi yang lebih utama. Kenapa mereka mendukung berdirinya negara Israel? Dan merebut Palestina lagi. Kalau sudah di tangan Yahudi mungkin mereka bisa lebih mudah Mudah apa? Menguasai dunia. menguasai dunia Yahudi. Kayak kalau Muslim kan lebih susah. Kalau untuk menguasai dalam ranah politik atau pemerintahan sih jauh. Negara Jauh. Orang-orang Yahudi ini Orang-orang Yahudi ya? udah di Injil. Diinjili. Nah itu poinnya. betul lagi. Jadi orang Kristen, kalangan tertentu, khususnya yang evangelism, memang mendukung berdirinya bangsa Israel supaya apa? Nanti mereka akan masuk Kristen. Tujuannya dengan atau kaitannya dengan apa? Dengan masa depan. Di Bible-nya Kristen kan juga ada ramalan tentang masa depan. Nah, itu di situ mereka yang ingin mengajak orang Yahudi masuk Kristen. Ya. Ada yang mau ditanya? Kenapa? Cukup? Ini kok kenapa orang Kristen juga Inisiatif, oke. Kenapa? Orang Kristen Kenapa apa? orang Kristen itu nggak inisiatif untuk ngambil perjanjian baru aja sebagai kitab mereka? Nggak usah lah pakai perjanjian. Nggak bisa. Kenapa? Karena penulisnya perjanjian barunya sudah ngutip-ngutip Septuaginta. Penulis ya dari perjanjian baru sampai Wahyu, dari Matius sampai Wahyu ada kira-kira yang saya catat 937 ayat yang dikutip dari Septuaginta atau dari perjanjian lama. 937, hampir 1000 ayat tuh. kalau dipisahin jatuhnya nyuri nggak sih? Jatuhnya nanti Enggak. plagiat. Nggak punya ini Nggak landasan. punya dasar sendiri. Iya, karena memang zaman dulunya orang bisa menulis dengan mengutip-ngutip tulisan orang lain dan itu dulu belum jadi kriminal gitu. Kalau kita sekarang, misalnya contoh kalian nanti akan menulis skripsi kan, kalian ketika menulis skripsi mengutip pernyataan penulis lain, kan kalian harus memasukkan dalam daftar pustakanya. Nah kalau zaman dulu kan belum ada daftar pustaka, betul nggak? Kalau ada kayaknya full daftar pustaka. 937 ayat yang dikutip dari seluruh perjanjian baru, dari perjanjian lama. Hampir 1000 ayat. Pertanyaannya kalau begitu, perjanjian baru itu kitab suci atau kitab kutip? Gitu. Betul? Bisa nggak? Bisa. 1000 ayat dikutip dari perjanjian lama. Karena banyak sekali kutipan seperti itu, bagaimana mereka membuang perjanjian lamanya? Nggak bisa. Karena kalau dibuang atau tidak dipakai perjanjian lama, ketika ditanya ini kalimat dari mana? Nabi siapa yang ngomong begini? Gitu. Jadi kalau perintah penginjilan itu bukan Yesus yang nyuruh.
Kan itu ada di perjanjian baru ya. Ya, kalau di perjanjian baru, Matius 28 ayat 19, kan pernah saya jelasin bahwa ayat itu dianggap sebagai perkataan Yesus, tapi sebenarnya itu bukan perkataan Yesus. Tapi Tidak, ada di perjanjian lama nggak? tidak ada. Oh. Tidak ada. Kan sudah pernah saya tunjukkan apa komen-komen atau catatan kaki dari begitu banyak versi Bible. Ya, bahwa itu adalah tambahan gereja Romawi di abad kedua. Bahkan yang disebut dengan kelompok yang beranggotakan kira-kira 80 orang sarjana-sarjana perjanjian baru berani mengatakan bahwa itu tidak berasal langsung dari Yesus. Indikasi yang paling kuat apa? Kalau dianggap itu perkataan Yesus, benar-benar berasal dari Yesus kepada murid-muridnya, setelah Yesus diangkat, murid-muridnya tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka membaptis orang hanya dalam Yesus. Kalau keadaannya begitu, murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti ini murid-muridnya yang tidak taat dengan perintah gurunya, atau benar itu ayat tambahan. Gitu aja. Nah kalau gurunya nggak pernah mengatakan, berarti apa? Tambahan. Karena ayat itu dipakai sebagai dasar gereja untuk melakukan kristenisasi. Bahkan di seminar yang 80 orang sarjana itu berani mengatakan bahwa di seluruh gospel ternyata kebanyakan penulisnya menaruh perkataan di mulut Yesus. Artinya apa? Artinya sebenarnya itu bukan perkataan Yesus, tapi dianggap itu perkataan Yesus. Dianggap. Jadi diceritakan Yesus ngomong begini. Padahal dia juga tidak bisa membuktikan apakah itu benar-benar perkataan Yesus. Gitu. Ya, bahkan mereka berani mengambil kesimpulan yang benar-benar dikatakan Yesus sesuai dengan gaya bahasa, sesuai dengan tradisi dan sejarah, cuman berapa persen? 18%. Berarti yang 82% karangan penulis. Itu. Ya, kalian harus pegang tuh angka 18%. Itu kata sarjana Kristen loh ya, bukan kata sarjana Muslim loh. Kita jangan sampai menggunakan argumen dari agama yang Islam yang mengomentari agama Kristen, jangan. Yang kita pakai adalah komentar dari kalangan mereka sendiri. Dan kita harus ada buktinya juga. Harus ada buktinya. Ya. Tapi nanti kalau kita udah bukti segala macam yang jelas, tapi nanti ujung-ujungnya dia bilang Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saya. Oke, mengorbankan. Nah, Dia pakai perasaan. Gitu. Oke, kalau dibilang Yesus mengorbankan, kita bisa tanya dua pertanyaan. Yang pertama, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Enggak. Kan mereka menganggap Yesus Tuhan. Berarti tahu. Tahu dong. Harusnya tahu dong. Iya. Masa Tuhan nggak tahu? Harus sebagai Tuhan. Lah ya kan ini Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kita tanya, Yesus sebelum turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati? Harusnya tahu. Harusnya tahu, sebagai Tuhan. Iya. Kalau dia tahu dia turun ke bumi membawa misi harus mati di atas kayu salib untuk menebus seorang Kristen, bisa nggak kita sebut misi itu misi bunuh diri? Iya. Iya bisa. Misinya. Iya. Kita nggak nanya motivasinya, misinya. Iya. Boleh nggak? Iya. Ya boleh, karena dia tahu dia harus mati kan. Ya, sekarang logis nggak mau menebus dosa orang manusia dengan cara mati bunuh diri? Nggak logis kan? Yang kedua kita tanya, Yesus naik ke atas kayu salib, nyalip sendiri atau disalip orang? Disalib orang. Siapa yang nyalip? Roma. Tentara Romawi. Disuruh siapa? Yahudi. Disuruh sama siapa? Sama raja. Murid Gubernurnya kan, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sampai memerintahkan tentara Romawi nyalip Yesus, disuruh siapa atau diminta siapa? Imam-imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? dari muridnya Yesus. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, dibisikin siapa? Iblis. Lima-limanya buat orang Kristen berjasa nggak? Berjasa. Iya. Oh si Robi kayaknya ini banget sih, kayaknya terpukul apa gimana ya? Pertanyaan saya wajar nggak? Logis nggak pertanyaan saya? Logis kan? Logik. Orang pendeta akan mengatakan karena itu sudah ketetapan Bapa.
Pendeta yang ngomong, pendeta ya. Kan saya nanya, 5-5-nya buat Kristen berjasa nggak? Harus berjasa. Karena kalau tanpa 5 orang ini kan tidak tersalib Yesusnya. Tapi di dalamnya ada iblis. Kalau iblis berjasa, masuk surga, masuk neraka. Surga. Mau satu surga sama iblis? Mereka ikut iblis toh. Berarti Jadi kalau saya tanya, kalau berjasa, masuk surga, masuk neraka. Logikanya kan harus masuk surga. Apa iblis bisa masuk surga? Saya tanya lagi, emang kamu mau satu surga sama iblis? Apa iblis ditebus juga dosanya? Kalau 5-5-nya berjasa, tapi iblisnya dimasukin neraka, adil nggak Tuhannya? Nah itu maksudnya. Tapi nanti pendeta akan bilang, itu sudah ketetapan Bapa, ya, supaya Yesus disalib, itu sudah ketetapan Bapa. Oke, nggak apa-apa, kita rubah pertanyaannya. Kalau begitu, apakah Bapa sekongkol dengan iblis untuk menebus dosa manusia? Atau bekerja sama dengan iblis untuk menebus dosa manusia? Hah? Ya kan kita hanya berdasarkan teks dalam perjanjian baru. Kita jangan sampai lepas dari teks perjanjian baru. Nggak boleh lepas. Nah ya, konsepnya Kristen kan begitu. Mereka selamat karena dosa-dosanya sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib. Oke? Ajaran siapa? Kita harus tahu nih ajaran siapa. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ternyata Paulus. Ketika ajaran Paulus kita bandingkan dengan ajaran di perjanjian lama, cocok nggak? Dulu kita udah pernah kan diskusi kan? Di sesi berapa, pertemuan berapa tuh? 3 atau 4 lah waktu itu ya. Konsep ketuhanan dan keselamatan Punya Paulus, Kristen. Kristen, Yesus, Islam. Kalau di seluruh perjanjian lama, Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa Israel mengorbankan anak-anaknya. Di Kristen diceritakan Bapa ini mengorbankan anaknya yang tunggal gitu untuk menebus dosa manusia. Ini kalau begitu kita tanya lagi, ini Tuhan yang beda atau Tuhan yang sama tapi pelin-pelan gitu. Boleh nggak saya tanya gitu? Harus boleh. Itu kan cuma tanya. Karena kan itu kan beda, udah jelas beda. Yang ini Tuhannya tidak mau manusia mengorbankan manusia, yang ini kok malah Tuhannya yang mengorbankan anaknya sendiri gitu. Oh itu bukan anak secara literal, itu anak secara kiasan. Oh berarti itu Tuhan Bapa sendiri yang bunuh diri atau gimana? Nah, gitu maksudnya. Mau lari kemanapun itu tidak akan ada celahnya. Nah, ketika nanti pendeta sudah tidak bisa jawab itu, pendeta akan bilang karena Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, ketika pendeta itu bilang dinubuatkan, itu kita bagiannya kita yang sekarang nih. Sekarang kita bisa membantah bahwa nubuat itu bukan untuk Yesus karena A, B, C, D, E. Jadi artinya kita seperti menggiring ayam gitu, supaya ayamnya tidak bisa kabur gitu. Ya caranya salah yang terakhir dengan ini. Bagaimana membantah bahwa Yesus dinubuatkan di perjanjian lama dengan belajar seperti ini. Itu maksudnya. Jadi kalian sebenarnya ini udah belajar kristologi tingkat tinggi sebenarnya. Karena ini bisa membantah setiap argumen pendeta. Benar. Mau dari sisi apa? Dari sisi linguistik tadi kita buktikan. Mereka mengubah terjemahannya. Dari sisi konteks, udah jelas ini lagi ngomongin bangsa Israel, yang ngomong pun raja-raja selain bangsa Israel. Dari sisi sejarah kita bisa lihat bangsa Israel dipersekusi oleh orang-orang Kristen sendiri. Gitu. Ya, jadi ketika kita membantah nubuat itu, minimal kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama dari bahasa atau penerjemahan, yang kedua dari konteks, yang ketiga dari sejarah. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Jadi kalian harus bisa membuktikan dari segala sisi. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya. Ini 2 ini kan paling penting. Gitu. Apa yang mau dicari kalau dalam beragama itu kalau bukan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan? Ya, kalau konsep peribadatan, oke. Itu sih antara Yahudi dengan Islam pun malah ada kesamaan. Kristen yang lain sendiri nih.
syariatnya beda sendiri yang Kristen malah. Ya kan? Di Kristen, di Yahudi mereka kenal tefillah, kita kenal sholat. Di Yahudi kenal mikvah, kita kenal mandi besar. Itu maksudnya. Syariat antara Yahudi dan Islam masih ada benang merah karena ada kesamaan. Walaupun dalam Islam kita kan taunya syariat-syariat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Quran dan Sunnah itu adalah penyempurnaan daripada syariat yang dulu Allah Subhanahu Wa Taala pernah berikan pada Bani Israel. Masalah mereka menulis di sini syariatnya seperti apa, kita menganggap bahwa ini bukan Taurat yang dimaksud Quran. Tapi yang mereka praktek di dalam keseharian mereka ada kemiripan gitu. Tapi kalau Kristen beda. Nah, Kristen ini karena begitu banyak cabangnya, ada sebagian yang mirip, ada sebagian yang beda, ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak dan sebagainya. Kok bisa ya Kristen tuh sebegitu terkenalnya? Karena apa? Karena 3G. Maksudnya? Apa 3G? Tahun 1494, Gospel glory. tahun 1494 ketika itu Ratu Isabella dan Raja Ferdinand membuat perjanjian Tordesillas. Mereka membagi bumi menjadi 2 bagian. Yang barat diberikan pada Spanyol, yang timur diberikan pada Portugis. Mereka melakukan apa? Melakukan kolonialisasi. Kolonialisasinya membawa misi apa? 3G. God glory. Orang bilang glory gospel. Sebenarnya gospel dulu, gospel, gold and glory. Kenapa mereka melakukan ini? Karena beberapa 1-2 abad sebelumnya mereka kalah di perang salib. Ya, perang salib itu berapa abad dari Siapa yang menang di abad perang salib? ke-11 sampai 13 mereka kalah, di abad 15 ya mereka melakukan pencarian kekuasaan kemenangan dan sekaligus menyebarkan agama mereka. Itu. Nah, ketika sudah ada kolonialisasi atau imperialisme, tempat yang mereka injak, mereka kan harus menyebarkan agamanya. Pakai apa kira-kira? Pakai kitab atau pakai bedil? Dua-duanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang analogi lagi nih. Contoh ya, kitabnya Kristen begini. Anggaplah ini kitab orang Kristen. Ya. Dia datang ke bangsa yang belum merdeka. Hasil buminya kan diambil karena dijajah. Hasil buminya diambil. Terus dikasih kitab, baca ya. Di sini dalamnya apa? Kasihilah musuhmu. Gitu. Hasil buminya saya ambil. Bangsa yang dijajah itu disuruh baca kitab Kasihilah musuhmu. Gitu. Musuhnya bangsa itu siapa? Ngambil tadi. Ngambil hasil bumi tadi. Nah iya. Suruh dikasihin. Kira-kira gimana? Nggak percaya sih harusnya. Semenderita itu ya. Paham ya? Maksudnya, itu boleh dipikirkan sendirilah bagaimana. Tapi kalau Islam datang ke Indonesia, pakai bedil atau pakai apa? Atau pakai pedang? Pakai perdagangan. Ketika kita berdagang dengan bangsa yang baru kita datangin, terus orang Islam membawa syariat Islam, kalau berdagang itu harus begini, nggak boleh curang, nggak boleh mengutak-atik timbangan dan sebagainya. Bahkan satu kurma yang bukan miliknya dimakan aja tuh sebuah dosa gitu kan. Orang yang berdagang dengan orang Islam lama-lama kan akan nyaman dan dia tidak merasa dirugikan, terus kemudian dia akan senang gitu dengan syariat Islam gitu. Makanya yang ke Indonesia Islam bisa berkembang akhirnya bukan karena didatangi tentara yang bawa pedang. Ya, dengan cara syariat hidupnya bagaimana, ada wudhu, mau sholat dan sebagainya. Orang yang lama-lama tidak paham, akhirnya mereka paham dan mereka senang. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak mengenal yang namanya kasta. Ya, ketika Islam datang, orang-orang pribumi Indonesia masih susah menerima Islam. Kenapa? Karena orang-orang pribumi Indonesia pada saat itu masih hidup dalam kasta. Ada dari Hindu, ya ada kastanya kan?
ada kasta-kasta ini, yang di bawah tidak boleh boro-boro apa namanya. Kalau ada orang yang kasta tinggi sedang duduk, depannya ada makanan, ada orang kasta yang paling bawah lewat, bayangannya orang kasta paling bawah kena makanan, makanannya udah nggak boleh dimakan. Sampai begitu, itu kasta. Di Islam ada nggak kasta? Nggak ada. Nah itulah yang akhirnya bisa diterima oleh orang Indonesia kebanyakan. Karena Islam tidak membawa kasta, aturannya jelas, perdagangan juga harus jelas begini. Nah itu yang membuat Islam berkembang di Indonesia. Tapi kalau yang ini, yang perjanjian baru, kasihlah musuhmu ya. Tapi hasil buminya saya ambil. Gitu. Kasih pipi kanan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kasih pipi kiri. Ada lagi pertanyaan? Ada. Topik ini boleh, di luar topik boleh. Kamu nggak mau bertanya? Silakan. Izin bertanya kok. Boleh. Jadi kan Yesus itu kan Apa? Iya, bentar. Apa? Yesus itu kan diutus untuk orang-orang umat-umat Israel katanya kan. Yesus. Yesus. Ya. Kan ada Matius juga 15:24. Nah, catat tuh. catat Kalian harus tahu benar loh, Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Nah, Terus ada diskusi kok kan kita ada kasih tahu kalau Yesus itu diutus untuk orang Israel, terus mereka orang Kristen ini nggak jawab kayak gini, karena Yesus ini ditolak di kaum Israel, makanya orang Kristen ini yang menerima gitu katanya. ditolak. Maksudnya Israel tuh menolak Yesus nih sebagai utusan kok gitu katanya. Terus Makanya orang Kristen ini hadir untuk menerima Yesus ini. nah, berarti itu inisiatifnya Kristen atau inisiatif Yesus? Nah, sudah. Berarti kan kalian aja yang GR gitu. You know? Jadi nggak ada bantahan dari Bible-nya nggak bisa kok. Loh, Bible-nya udah jelas. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ya, yang kedua, Yesus sendiri melarang murid-muridnya pergi kemana? Keluar dari Pergi ke Samaria, nggak boleh. Samaria di Palestina, tapi dia di bagian utara. Ya, tapi Samaria ini bukan, boleh dikatakan apa sih? Bukan langsung dari suku Israel. Samaria ini dianggapnya orang-orang dari keturunannya Yusuf gitu. Ya, walaupun Yusuf ini juga suku Israel, tapi ini tidak langsung dari Yusuf, tapi lewat keturunannya. Azan ya? iya kok. Ya, tunggu sebentar. Alhamdulillah. Udah buka ya tadi. Gereja pertama apa kok? Yang pertama kali gereja yang dibangun. Di mana? Dirikan. Sejarah pertama kali ada gereja Di Romawi. di Romawi. Itu ketika sejak zaman Raja Konstantin. Kaisar Konstantin. Nah, ketika Kaisar Konstantin membuat dekret, tahu dekret ya? Ya. Decree of Milan tahun 313 Masehi, Kristen boleh dianut di Romawi. Baru boleh atau menjadi agama yang boleh dianut. Barulah pada saat itu Kaisar Konstantin memberikan gedung misalnya untuk penganutnya Kristen. Nah itulah gereja yang pertama berikan pada mereka. Berdiri nggak kok? Mungkin masih ada, mungkin saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah ke sana soalnya. Terus rahib-rahibnya, rahib-rahibnya atau pendeta-pendetanya nggak perlu bayar pajak. Terus patung-patungnya yang tadinya patung dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu diganti dengan patung-patung santo atau orang-orang suci. Cara-cara seperti itu yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin untuk melebur Kristen dengan rakyat Romawi. Rakyat Romawi yang tadinya menyembah Dewa Mitra dilebur dengan Kristen. Jadi boleh dikatakan Kaisar Konstantin itu memagankan orang Kristen dan mengkristenkan orang pagan. Ya kan orang Romawi kan orang-orang pagan tadinya. Menyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra diganti dengan Yesus gitu.
Dewa Mitra, Dewa Matahari, Yesusnya disebut apa namanya? Tuhan. Kalau yang mereka sebut ini Dewa Mitra adalah matahari yang tidak terkalahkan, diganti dengan Yesus yang tidak terkalahkan. Tanggalnya jadi 25 Desember. Ya. Tadi apa tadi? Pertanyaannya tadi apa? Yang kamu tadi apa? Sebelumnya tadi apa? Itu Yang diutus hanya untuk bangsa Israel, ya kan? Sekarang kalau dibilang Yesus karena ditolak oleh Israel terus kemudian Kristen yang menerima, di mana ayatnya? Nggak ada. Ya. Yang menerima ajaran siapa? Ajaran Paulus. Sedangkan ajaran Paulus kalau dibandingkan dengan ajaran Yesus ketika masih hidup di bumi, sama atau beda? Beda. Kalau beda, berarti Yesus yang ngajarin di bumi dengan Yesus yang sudah bangkit kemudian ngajarin Paulus, ini Yesus yang sama tapi pelin-pelan atau Yesus yang beda? Yesus beda. Efek. Itu Yesus bisa beda, bisa pelin. Cuman antara dua. berarti itu Pertanyaan dua, ini Yesus yang beda atau Yesus yang sama tapi pelin-pelan gitu? itu Yesus yang palsu itu Ya karena beda ajarannya. Yesus palsu itu. yang dikasih tahu sama Yesus asli akan datang Yesus palsu gitu loh. Apa yang dikasih tahu itu? Ada loh, akan ada iya Nabi palsu. oh Mesias palsu. Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya, hati-hati akan nabi-nabi palsu yang mereka seperti domba, tapi sebenarnya mereka serigala yang menerkam. Siapa serigala yang menerkam? Dari suku Israel, suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Ternyata Paulus berasal dari suku Benyamin. Yesus pernah ngomong, hati-hati sama orang ragi, saduki, dan farisi. Paulus juga raginya farisi. Iya. Nah, sekarang kalau ajarannya Paulus dan ajaran Yesus beda, terus Yesus sudah memperingatkan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang yang disebut serigala yang menerkam itu, sekarang Kristen bilang ngaku menerima Yesus, mereka sebenarnya bukan menerima Yesus tapi menerima Paulus. Oh iya. Itu jawabannya. Jadi Yesus. Jelas. Cukup? Coba satu lagi. Apa? Jadi kok kan Paulus ini ada kalau sekiranya itu Yesus palsu yang ditemui sama Paulus. Kita nggak usah sebut Yesus palsu. Nah, Yesus ganda. Atau Kita nggak usah sebut Yesus palsu ya. Kita nggak boleh sebut itu. Kita Terus hanya apa bertanya, itu Yesus yang beda atau Yesus yang sama tapi pelin-pelan gitu. Kira-kira kalau itu memang Yesus yang berbeda, itu siapa kok? Maksudnya nggak tahu dari murid. Kalau nanya siapa, itu bukan hak kita menjawab. Justru kita nanya kepada orang Kristen, itu siapa? Kalau ajarannya beda dengan Yesus yang diceritakan hidup di bumi, gitu. Jangan kita yang menjawab. Yesus buatan Paulus. Kalau kita menjawab, jatuh-jatuhnya nanti kita asumsi. Nggak boleh. Jadi Kita tanya mereka justru, itu siapa yang mengajari Paulus yang ajarannya beda dengan ajaran Yesus ketika hidup di bumi? Paulus tuh sadar nggak kalau itu bukan Yesus yang sebenarnya kan? Wallahu alam. Kalau dia sadar mah Setelah dia ini nggak mana tahu dia tertipu Coba tanya, dari coba. Yesus langsung Tanya langsung aja. tanya ke Paulus. Mana tahu dia tertipu gitu loh Paulusnya. Kan dia awalnya nggak ketemu dengan Yesus asli. Ya gitu. enggak kan gak ada yang tahu. Ya iya kan itu yang tertulis dalam kitab mereka begitu. Paulus yang sebelumnya mempersekusi murid-murid atau pengikut Yesus dalam satu misi, dia mengejar pengikut Yesus ke Damsyik. Di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Ngakunya suara itu adalah suara Yesus. Ngakunya ya nggak apa-apa, itu tradisi mereka, kita harus hormatin, nggak apa-apa. Tapi yang kita bisa bandingkan adalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang diajarkan Paulus sama nggak dengan yang diajarkan Yesus? Nah kalau beda, ya itu pertanyaan kita cuma itu Yesus yang sama tapi pelin-pelan atau Yesus yang berbeda? Kalau Yesus yang berbeda itu siapa? Itu pertanyaan kita justru. Itu harusnya mereka menjawab. Ya Pak. Jangan berasumsi itu siapa-siapa, jangan. Nggak boleh. Takutnya Paulus yang tertipu gitu.
Oke? Cukup ya, paham ya? Mudah-mudahan ini keluar nanti di UTS ya. Kok UTS? UAS ya. Kenapa? Ngolah. 2 bulan lagi, Bos. UAS tanggal berapa? Agustus. Awal Agustus. Awal Agustus 17 sudah. Kok Agustus? Bukannya pertemuan ke-16 UAS ya? Iya. Ya berarti tanggal 24 Juni. Hah? Sekarang pertemuan 12. Besok Jumat 13. 17 ke 14. Itu karena pertemuan kita dalam seminggu. Iya, itu karena pertemuan kita seminggu 2 kali, makanya sudah kehitung cepat sampai 16. Oh, jadi Banyak. jadi UASnya kapan? Agustus. Oke. Nah, Nanti tambah lagi. Ada tugas dulu kok gitu. Masih sama review. Hah? Kita lebih pengen review loh. Murojaah. harus mengerjakan. Biar melekat. Ya udah, nanti saya tunggu jadwalnya dari siapa, dia aja ya. Bahannya masih. Ya, tadi aja kita ditanya sejarah. Kan gini, setiap pertemuan kan materinya saya kasih. Ketika saya kasih, kalian harus baca ulang. Kalau ada yang nggak paham, nah nanti di pertemuan berikutnya tanyain, harusnya gitu. Ya. Yang hari ini berarti saya kirim ya. Jadi kalau Kalau yang gereja Ethiopia ada nggak sejarahnya? Sejarahnya di apa namanya? Bukan yang ini, bukan, satu lagi. Ada yang sejarah Yahudi ya. Waktu itu kita pernah bahas nggak ya? Tapi nggak terlalu detail juga sih sejarahnya gereja Ethiopia. Kurang detail. Boleh kalau kalian mau pelajarin, boleh aja cari-cari. Apa sih, Bu? Udah saya kirim ya. Baik, kalau gitu kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.